Halo teman-teman, ketemu lagi sama Boni. Haha, seneng sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Kita udah lama ya nggak bertemu. Sekarang kita mau main yuk. Kita mau main tebak-tebakan. Teman-teman suka nggak? Oke, sekarang Boni mau ajak kamu main tebak-tebakan, yaitu nama tempat umum dan fungsinya. Ayo, kita mau lihat siapa yang pintar dan bagus tebaknya. Ayo, sama-sama kita main ya. Nah, teman-teman, sekarang Boni udah kasih lihat kalian. Ini ada bentuk-bentuk yang sudah Boni bikin ya. Ada segitiga, persegi panjang, lingkaran, sabit, kotak, dan juga segi 5. Nah, teman-teman nanti boleh pilih mau buka kotak yang mana, mau buka bentuk yang mana. Nanti di bentuk itu akan muncul nama-nama tempat umum yang biasanya kita temui. Nah, kalau misalnya sudah muncul nama tempat umumnya, nanti kalian sebutkan fungsinya ya. Jadi tempatnya buat apa? Oke, kita akan lihat siapa yang bisa jawab ya dengan bagus. Oke teman-teman, sekarang kalian mau pilih yang mana? Mau bentuk yang mana nih? Yang duluan, ayo pilih-pilih. Oh ya, ada yang mau pilih bentuk lingkaran ya? Boleh. Sekarang kita coba buka bentuk lingkaran ya. Tempat umum apa ya? Nah, ini adalah tempat umum. Namanya apa ini? Betul, ini adalah restoran. Teman-teman, restoran fungsinya buat apa sih? Coba dijawab, fungsinya buat apa? Betul sekali, restoran fungsinya adalah untuk makan. Kita bisa beli makanan, kita bisa makan dan kenyang deh. Oke, sekarang teman-teman mau buka bentuk apa lagi nih? Siapa yang mau pilih? Oh, ternyata ada yang mau pilih bentuk segitiga. Boleh bentuk segitiga? Kita buka ya. Wah, apa ini teman-teman? Nama tempat umumnya? Pasti semuanya bisa. Ini namanya adalah pasar. Betul sekali. Teman-teman, pasar fungsinya buat apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Ya, pasar fungsinya adalah buat jual beli. Kita bisa jualan di situ dan kita juga bisa beli barang. Barangnya apa aja ada kalau di pasar. Nah teman-teman, pinter ya semuanya. Sekarang kita mau buka yang mana lagi ya? Ada yang pilih kotak, boleh kita buka ya yang kotak. Tempat umum apa ini? Betul, ini adalah sekolah. Teman-teman, sekolah fungsinya buat apa sih? Semuanya pasti pernah ke sekolah kan? Fungsinya buat apa? Betul, sekolah fungsinya adalah buat belajar. Bukan buat main-main aja ya. Kita belajar supaya jadi pinter di sekolah. Oke teman-teman, sekarang siapa lagi yang mau pilih? Yang masih belum kebuka itu masih lumayan nih. Ada yang pilih persegi panjang. Boleh kita buka ya. Tempat umum apa ini? Ada yang tahu nama tempat umumnya? Ya, ini adalah rumah sakit. Betul sekali. Teman-teman, siapa yang pernah pergi ke rumah sakit? Semuanya pasti pernah. Kira-kira kita pergi ke rumah sakit buat apa? Ayo, fungsi rumah sakit buat apa? Betul, kita pergi ke rumah sakit untuk berobat supaya cepat sembuh. Kalau sakit ya pergi ke rumah sakit, bukan ke pasar ya. Nah teman-teman, masih ada lagi nih yang belum kita buka. Ya, kita coba buka yang bentuk sabit ya, bentuk bulan sabit.
Oke, ada yang tahu ini nama tempat umum apa? Betul, ini adalah nama tempat umum halte bus. Teman-teman, halte bus fungsinya buat apa sih? Iya, kalau halte bus ya fungsinya untuk nunggu bus datang. Kita kalau misalnya nunggu busnya sembarangan tempat, kadang nggak bisa berhenti busnya, apalagi Transjakarta atau busway yang nggak bisa sembarangan berhenti, harus di halte busway. Betul. Nah teman-teman, sisa satu tempat nih yang belum kita buka. Kira-kira nama tempatnya apa ya? Oke, kita buka ya yang segi 5 ya. Oke. Nah, ini namanya apa teman-teman? Ya, semua pasti sudah tahu. Ini adalah gereja. Teman-teman, siapa yang pernah pergi ke gereja? Semuanya pasti pernah lah. Kita pasti semuanya ke gereja, rajin-rajin ke gereja. Tapi karena sekarang lagi corona pandemi, kita nggak bisa langsung ke gerejanya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa beribadah di rumah. Nah, teman-teman, gereja fungsinya buat apa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Gereja fungsinya adalah supaya kita bisa berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tapi ingat, gereja walaupun kita tidak bisa ibadah langsung, tapi kita juga bisa ibadah di rumah ya. Kalau sudah tidak ada virus corona, kita nanti balik lagi ke gereja untuk ibadah sama-sama. Oke teman-teman, kalian semuanya pintar-pintar tebaknya. Boni sampai kaget kalau semua pada hebat. Teman-teman, semua nama-nama tempat umum itu sudah ada fungsinya ya. Jadi kita nggak bisa tuker-tuker. Misalnya sekolah dipakai buat jual beli. Ya nggak boleh. Sekolah buat belajar, bukan buat jual sama beli. Itu kan pasar. Nah, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan tentang gereja yang juga dipakai buat jualan. Lah, kok bisa? Nah, kita dengar ceritanya sama-sama ya. Adik-adik, semuanya kalian sudah menebak dengan benar? Pasti ada yang sudah menebak dengan bagus dan benar. Itu adalah nama-nama tempat umum dan juga fungsinya. Tadi ada pasar, ada sekolah, ada halte bus, dan lain sebagainya. Adik-adik, tadi juga ada disebutkan gereja. Tadi ada yang menebak dengan benar nggak? Gereja fungsinya buat apa? Betul, gereja fungsinya adalah untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya gereja dipakai untuk berjualan, bisa nggak? Ya, nggak boleh. Kalau mau berjualan ya di pasar, bukan di gereja ya, betul nggak? Nah, adik-adik, cerita hari ini di dalam Alkitab pernah diceritakan ada orang-orang yang berjualan di Bait Allah, atau dengan kata lain mereka berjualan di gereja. Wah, Tuhan Yesus melihat semua itu. Tuhan Yesus melihat gereja itu udah kayak pasar, udah rame banget. Mereka tidak dipakai untuk beribadah aja, tidak dipakai untuk berdoa, malah mengganggu, malah buat jualan. Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Nah, adik-adik, kita mau dengarkan sama-sama untuk cerita Alkitab pada hari ini. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kamu untuk membaca perikop firman Tuhan yang akan kita bahas sama-sama, yang akan kita dengarkan sama-sama. Ayo kita baca bersama-sama perikop firman Tuhan ya. Kalian boleh ambil Alkitab kalian sambil baca di rumah. Kakak akan bacakan buat kalian. Mari kita membaca firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama membacakan Alkitab terlebih dahulu ya. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal kedua ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu.
kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati itu ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Adik-adik, di dalam perikop firman Tuhan yang tadi sudah kita bacakan bercerita tentang Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat itu bukan hanya Tuhan Yesus saja dan murid-murid yang pergi ke Yerusalem, tapi banyak orang yang pergi ke sana, ke Yerusalem, untuk menyembah kepada Tuhan dan untuk merayakan Paskah pada saat itu. Jadi waktu zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus, bait Allah itu cuma ada di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Dan semua orang kalau mau beribadah, khususnya ada hari-hari penting, mereka harus berjalan menuju ke Yerusalem untuk beribadah dan juga untuk berdoa di sana. Tapi adik-adik, sampai di Yerusalem, ternyata Tuhan Yesus marah sekali. Kenapa ya? Nah, tadi kakak udah sempat singgung ya dan juga sempat kasih tahu. Tuhan Yesus marah karena bait Allah atau gereja pada saat itu tidak lagi dipakai untuk sungguh-sungguh berdoa dan juga beribadah. Tapi malah bait Allahnya itu ramai dengan orang yang berjualan. Mereka menjadikan bait Allah itu seperti kayak pasar. Adik-adik, kalau zaman dulu bait Allahnya itu ada bagian yang paling luar, yaitu biasanya untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, di sana harusnya itu tempat orang berdoa juga, tapi malah di sana untuk pakai buat jualan, untuk pakai jual beli, untuk tuker-tuker uang pada saat itu. Makanya Tuhan Yesus marah. Nah, adik-adik, bait Allah itu seperti gereja, yaitu tempat untuk berdoa, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktu itu bait Allah dipakai untuk berjualan. Bait Allah menjadi sangat kotor sekali. Lah, kok bait Allah dipakai buat jualan sih? Kenapa? Kok pakai buat jualan? Ya adik-adik, tadinya maksudnya itu adalah mau membantu menyediakan hewan untuk korban persembahan bagi orang-orang yang datang dari luar kota. Kalau sekarang kita kan persembahannya uang ya buat Tuhan, tapi orang-orang zaman dulu persembahannya buat Tuhan adalah hewan-hewan, korban-korban persembahan seperti burung merpati, domba, kambing, dan sebagainya. Nah, makanya supaya menolong mereka yang datang dari jauh dari luar kota, jadinya mereka mempersiapkan hewan-hewan yang mereka bisa jual dan beli. Nah, makanya kalau orang yang datang dari jauh dari luar kota gak perlu repot-repot lagi bawa korban persembahan, bawa hewan-hewan dari rumah. Nanti mereka bisa beli di bait Allah ketika tiba di bait Allah. Adik-adik, di situ juga mereka ada tempat menukar uang.
wah, tempat menukar uang, kenapa ya butuh itu? Ya, mereka butuh itu karena selain persembahan, orang-orang juga harus membayar iuran ke Bait Allah dan uangnya nggak bisa sembarangan. Mereka harus bayar dengan uang shikal. Nah, kalau uang mata uang shikal itu sudah tidak beredar lagi, nggak ada di kota-kota lain. Jadi hanya ada di Bait Allah. Jadi orang-orang harus menukarkan uangnya dulu untuk bayar iuran. Makanya di Bait Allah juga ada orang-orang yang melayani penukaran uang. Jadi selain kotor Bait Allahnya juga rame banget. Padahal orang datang kan pengen berdoa ya, ingin doanya tenang-tenang. Tapi Bait Allah pada saat itu berisik banget, kotor sekali, banyak binatang-binatang. Wah, tempat mereka jadinya kayak pasar. Kemudian Tuhan Yesus saat itu makanya marah. Tuhan Yesus sebel sama orang-orang yang ternyata bukan hanya berjualan, mereka juga mau mengambil untung yang banyak. Mereka jual binatang-binatangnya dengan harga yang mahal. Mereka juga ketika orang tukar uang, mereka sengaja kasih mahal-mahal. Jadi mereka sengaja cari untung yang banyak. Makanya pada saat itu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus bilang, jangan berjualan di sini. Jangan mengganggu orang yang lagi berdoa dan beribadah. Tuhan Yesus suruh mereka berjualan di tempat lain. Dan Tuhan Yesus membersihkan Bait Allah dari mereka yang ingin ambil untung. Yang hatinya selalu egois mau cari untung. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya membersihkan halaman Bait Allah saja loh. Tapi Tuhan Yesus juga mau membersihkan hati orang-orang yang berjualan di Bait Allah. Karena mereka yang berjualan hewan untuk korban persembahan dan menukar uang, mereka ambil untung yang sangat besar. Mereka membebani orang yang mau kasih persembahan dan mereka mengganggu orang untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tempat ibadah kan harusnya jadi tempat untuk beribadah dan juga berdoa kan. Gereja kan tempat untuk berdoa dan beribadah. Jadi mereka udah jadiin pasar untuk keuntungan diri. Tuhan Yesus tidak suka dengan cara itu. Makanya Tuhan Yesus berusaha membersihkan Bait Allah dan mengingatkan orang-orang untuk berbuat baik dan tidak curang. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin ketika kita datang ke gereja, ataupun mungkin sekarang tidak bisa datang ke gereja, tapi ketika kita beribadah kepada Tuhan dan juga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus menghormati Tuhan. Kita harus siapkan hati kita. Jadi walau ibadah di rumah, kita harus sungguh-sungguh siapin hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita beribadah dengan hati dan juga pikiran yang benar-benar siap di hadapan Tuhan. Jadi hati, pikiran, dan tutur kata kita itu harus bagus, harus bersih. Seperti apa coba? Jadi misalnya kita mengampuni, bisa mencintai, mengasihi, kemudian juga pikiran kita benar-benar fokus sama Tuhan. Kita mau pakai untuk misalnya menghafal ayat, untuk berdoa, dan juga kita bisa pakai mulut kita untuk berkata yang jujur. Itu adalah contoh perilaku yang bersih, pikiran yang bersih, dan juga hati yang bersih. Jadi Tuhan ingin kita sungguh-sungguh melakukan hal-hal baik juga di dalam diri kita. Misalnya kata-kata kita pakai juga untuk berkata jujur tadi udah ya. Dan juga misalnya memberi pujian kepada orang lain. Misalnya bilang ke mama, wah mama hari ini baik sekali ya, sudah masak buat saya dan lain sebagainya. Kamu juga bisa mengucapkan terima kasih kepada papa, mama, saudara, dan lain sebagainya. Dan ingat juga, kalau berbuat salah harus juga minta maaf. Dan kalau butuh sesuatu pakai kata tolong. Nah adik-adik, itu adalah contoh-contoh perilaku atau perkataan yang bersih
perkataan yang baik yang Tuhan inginkan. Adik-adik, ingat, gereja itu bukan hanya gedung, tapi gereja itu juga adalah setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan adik-adik sungguh-sungguh mau hidup taat kepada Tuhan, itu artinya kamu juga gereja. Dan kalau kamu jadi gereja, jadi kita harus menjadi gereja yang bersih. Bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih tutur katanya juga. Adik-adik, ingat ya, kalau gereja bukan hanya gedung, gereja juga adalah adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan. Makanya kalau beribadah, walaupun sekarang lagi corona, lagi virus, kita tidak bisa beribadah gereja, nggak apa-apa kita beribadah di rumah. Sebab gereja bukan hanya gedung, tetapi gereja adalah setiap kita, kakak dan juga adik-adik yang percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Tetap semangat, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Dadah!